Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya, Yakobus Dumupa, pada kesempatan ini kembali bertemu dengan Anda sekalian dalam channel YouTube kita, Sa Sayang Ko. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan membagikan segala sesuatu yang saya rasa perlu untuk berbagi kepada saudara-saudari sekalian. Ketika sepasang laki-laki dan perempuan memutuskan diri untuk berkeluarga melalui proses perkawinan, salah satu yang diharapkan, dirindukan, dan dicita-citakan oleh pasangan suami istri itu adalah kehadiran seorang anak melalui proses lahir dalam keluarga itu. Anak merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang nilainya tidak bisa disamakan dengan harta kekayaan apapun. Karena itu, ketika seseorang lahir, yang akan dirasakan oleh bapa maupun mama dari anak tersebut adalah suasana sukacita dan kebahagiaan. Dan untuk menjaga suasana yang sukacita dan bahagia itu, maka setiap tahun selalu ada kebiasaan merayakan hari ulang tahun. Dan dalam momentum hari ulang tahun itulah keluarga itu mengingat kembali, merayakan kembali, dan melestarikan kebahagiaan yang diperoleh melalui lahirnya seorang anak manusia dalam keluarga tersebut. Pada kesempatan ini, umat Kristiani di seluruh dunia kebetulan berada pada masa Natal. Natal merupakan sebuah perayaan umat Kristiani untuk merayakan, memperingati, mengingat momentum peristiwa lahirnya Yesus di dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Berbeda dari manusia pada umumnya, Yesus mempunyai beberapa keistimewaan. Dari banyak keistimewaan itu, dua keistimewaan yang membedakan Yesus dengan manusia pada umumnya yang pernah lahir di dunia ini. Yang pertama, kelahirannya dan karyanya telah dinubuatkan atau diramalkan oleh beberapa nabi ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, kelahirannya tidak melalui proses biologis, di mana ibunya Maria mengandung tanpa proses berhubungan badan dengan laki-laki tertentu.
itu merupakan dua keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun yang pernah lahir di dunia ini. Karena itu, Yesus dipercaya dan diyakini tidak hanya oleh umat Kristiani, tetapi juga oleh umat beberapa agama yang lain, bahwa Ia adalah jelmaan Tuhan, Ia adalah utusan Tuhan, dan orang Kristen yang beragama Katolik maupun beragama Protestan mempercayainya sebagai Tuhan atau Putra Allah yang menjelma atau mengambil rupa manusia dan hadir di dunia ini. Natal selalu dirayakan dengan beraneka ragam cara. Dalam kelompok, dalam suku, dalam bangsa, atau dalam negara tertentu. Misalnya, orang Amerika merayakan Natal dengan saling menukar atau membagi kado antara satu dengan yang lainnya. Di India, pohon Natal yang biasanya terbuat dari cemara, di sana dibuat dengan pohon mangga dan pohon pisang. Di Irak, Natal dirayakan dengan cara bergandengan tangan dan menyalakan lilin secara bersama-sama. Di Irlandia, Natal dirayakan dengan cara menyalakan lilin yang dilakukan oleh orang atau anak yang berusia paling muda dalam keluarga itu dan diletakkan di bawah jendela. Di Jepang, Natal dirayakan dengan cara menyantap bersama daging ayam KFC. Sedangkan di Cina, Natal dirayakan dengan rumah dihiasi dengan lantera dan dengan lampu. Sekarang kita melihat tradisi yang dilakukan oleh orang Indonesia. Di Papua, khususnya di wilayah pegunungan, Natal diperingati dengan cara bakar batu, menyembelih daging babi dan dimasak dengan cara bakar batu. Di Ambon, Natal dirayakan dengan cara membunyikan sirene dan lonceng. Di Toraja ada tradisi Lovely December. Sedangkan di Flores ada tradisi membunyikan meriam bambu. Jadi, saudara-saudara sekalian, itu hanya contoh dalam komunitas tertentu di mana mereka mengekspresikan kebahagiaan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan cara kebiasaan masing-masing. Dan tentu saja dari semuanya itu
dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, di mana Yesus disambut sebagai juru selamat yang kehadirannya di dunia ini dalam rangka untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia, sehingga manusia boleh layak hidup bersama dengan Allah di surga kelak. Satu hal yang sangat penting di samping cara-cara yang dipakai oleh manusia dalam merayakan Natal ini adalah selain perlu perayaan dengan cara-cara seperti itu, setiap orang harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Yesus dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, dalam setiap komunitas, dan tentu saja secara keseluruhan di dalam dunia ini. Mengapa kita perlu mempersiapkan hati? Karena yang pertama, kita harus mengucap syukur bahwa kehadiran Tuhan dalam rangka untuk menyelamatkan kita itu merupakan anugerah, itu merupakan wujud cinta Tuhan kepada kita, dan itu kita terima secara cuma-cuma. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah mengucap syukur. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Karena itu pada momentum Natal kita harus mengakui segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan. Kemudian kita memohon ampun, memohon penebusan dari Tuhan yang hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yang ketiga, kita mohon dengan sungguh-sungguh agar dalam hidup kita ke depan senantiasa berada dalam bimbingan Tuhan, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan atau dosa yang telah kita perbuat, sehingga hidup ke depan bisa terselenggara, bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Itu sesungguhnya esensi dari Natal. Intinya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah hidup dan keselamatan. Kita mengakui kesalahan dan memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita memohon tuntunan hidup ke depan agar boleh terselenggara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu, Natal menjadi lengkap. Di satu sisi ada sukacita karena kita merayakannya dengan berbagai cara sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan kita pantas bergembira, pantas merayakan itu dengan sukacita karena
kehadiran Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, kita juga mempersiapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dalam setiap Natal kita diperbaharui dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, dalam momentum Natal tahun ini, saya mengajak kita semua untuk secara khusus berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan untuk saudara-saudari kita di mana saja mereka berada, yang tidak dapat merayakan Natal dalam suasana sukacita seperti kita, karena mereka menderita dalam peperangan, mereka menderita di tempat pengungsian, mereka menderita karena kelaparan, mereka menderita karena bencana alam, mereka menderita karena penyakit, mereka menderita karena terpenjara, dan mereka menderita karena berbagai penyebab yang lainnya. Saudara-saudari kita yang demikian tentu saja kehilangan kesempatan untuk berbahagia di momentum Natal seperti sekarang. Kepada mereka, Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas, Tuhan Yesus yang hadir di dunia, yang kelahirannya kita peringati, akan memberikan kebahagiaan, sukacita, damai, dan harapan sesuai dengan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian, kita yang berbahagia boleh menyambut kehadiran Tuhan Yesus melalui Natal ini, tetapi juga mereka yang menderita atau tidak berbahagia pun bisa menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, Natal harus menjadi momentum untuk kita berdamai. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun ras kita, dan siapapun kita disatukan karena kita manusia. Marilah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Marilah kita berdamai dengan sesama kita. Marilah kita berdamai dengan alam semesta, dan marilah kita berdamai dengan Tuhan. Karena hanya dengan dan dalam kedamaian kita bisa meraih kebahagiaan. Karena tujuan hidup kita sesungguhnya adalah untuk berbahagia. Entah berbahagia di dunia maupun berbahagia di surga. Dan izinkanlah saya menyampaikan selamat Natal kepada Anda sekalian,
kepada seluruh umat Kristen di seluruh dunia dan kepada siapa saja yang merayakan Natal ini. Dan Immanuel, Tuhan beserta kita sekalian. Sayang ko.